Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang berbahagia, kembali kita hadir pada acara podcast dakwah digital Muhammadiyah Sumatera Utara edisi kedua. Dakwah Muhammadiyah menghadapi banyak tantangan, baik tantangan dari sisi internal maupun eksternal. Pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara baru saja menyelesaikan musyawarah wilayah ke-13 di Kota Padang Sidimpuan. Kemudian dibentuklah pimpinan wilayah Muhammadiyah periode 2022 dan 2027. Selanjutnya berlangsung musyawarah daerah, musyawarah cabang untuk menyongsong era baru Muhammadiyah yang berkemajuan 5 tahun ke depan. 2-3 hari lagi akan berlangsung satu kegiatan yang sangat penting yang akan digagas oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera, yakni diskusi atau dialog ideopolitor. Ideopolitor adalah ideologi, politik, dan organisasi. Kegiatan ini dihelat selama 2 hari, 16-17 September 2022, yang akan dihadiri sekitar 450 peserta. Pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Sumatera Utara bersama organisasi otonom, tingkat majelis, dan lembaga. Hari ini saya, Saiful Hadi, Ketua Majelis Pustaka Informasi Wilayah Sumatera Utara, hadir bersama Ustadz Irwan Saputra. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang menanggung-jawabi kegiatan ideopolitor yang akan berlangsung Sabtu dan Ahad di Asrama Haji Jalan Pangkalan Mansur, Medan. Ustadz, mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit seputar akan dilaksanakannya ideopolitor. Bisa dijelaskan ideopolitor ini apa sih sebetulnya? Iya. Ideopolitor itu adalah sebuah kegiatan. Sebenarnya ini meneruskan apa yang pernah dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada mengawali periode tahun ini. Waktu itu diadakan acara pengukuhan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi di sela-sela acara pengukuhan itu kemudian sekaligus acara pembekalan ideopolitor, artinya tentang ideologi, politik, dan organisasi. Nah, kegiatan ini sebenarnya sebuah bentuk di mana Perserikatan Muhammadiyah ingin melakukan revitalisasi kembali terhadap pemahaman ideologi tentang politik, tentang organisasi yang dirasa perlu untuk di-pressure ya, untuk ditekankan kembali di tingkat pimpinan, terutama dalam menyikapi perkembangan belakangan dalam kehidupan keumatan, dalam kehidupan kebangsaan, khususnya mendekati tahun-tahun politik. Acara ideopolitor ini sebenarnya pada periode sebelumnya juga sudah pernah dilaksanakan, tapi tentu dengan situasi yang berbeda, tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Lewat acara ini, Perserikatan menyampaikan kembali tentang ideologinya dan bisa juga menyampaikan putusan-putusan terbaru dalam menyikapi perkembangan kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal kita. Ya. Maka disebut ideopolitor itu ada 3 bidang yang nanti akan disampaikan. Masalah pertama masalah ideologi, kedua masalah politik, kedua masalah organisasi, masalah intern dari organisasi Muhammadiyah. Penguatan ideologi seperti apa yang ingin dilakukan? Jadi penguatan ideologi ini maksud bahwa Muhammadiyah menyadari bahwa dalam perjalanan gerakan dakwah ini, terutama dalam berhadapan dengan perkembangan zaman, bahwa kita sedang berhadapan dengan masuknya banyaknya ideologi-ideologi baru yang disadari atau tidak, bahkan sudah terjadi ini tidak sedikit menjadikan warga perserikatan yang menyeberang kepada ideologi lainnya. Dan kalau kita menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perserikatan, memang diantaranya yang terjadi itu banyak karena kita sudah lari dari ideologi awal, ide perjuangan Muhammadiyah, sehingga ini sangat perlu untuk kembali disosialisasikan, terutama bagi pimpinan-pimpinan yang terbaru, sekaligus memberikan giroh, ya, semangat bahwa terutama dalam menghadapi masuknya ideologi-ideologi yang terus menggerus bahkan
menyebarkan keraguan-raguan terhadap kebenaran ideologi yang selama dianut oleh Muhammadiyah. Tergerusnya ideologi Muhammadiyah oleh paham-paham lain itu akibat daripada kurangnya pemahaman warga Muhammadiyah terhadap ideologi sendiri atau seperti apa? Untuk saat ini di antara analisa kita itu sebenarnya banyak faktor, baik dari faktor intern sendiri dari persyarikatan yang semakin minim kita melihat adanya pengajian-pengajian yang diarahkan dalam rangka untuk kembali menggali, kembali menyampaikan tentang ideologi Muhammadiyah. Di samping perkembangan teknologi informasi yang luar biasa lewat media-media sosial, lewat pengajian-pengajian di YouTube. Nah, dan kita merasa di sini kekurangan kita ya dalam menyampaikan informasi tentang ideologi Muhammadiyah. Nah, ini yang saya kira yang sangat basis itu kan di media informasi yang luar biasa. Dia bisa masuk dari segala ruang kan. Peralihan teknologi dari konvensional menjadi teknologi informasi, dan banyaknya paham-paham di luar Muhammadiyah yang membawa paham itu lewat teknologi informasi itu membuat Muhammadiyah seperti agak keteteran ya, Ustaz. Iya, dan itu kenyataannya. Sebenarnya ketika kita melihat ketika masuknya ideologi baru, kemudian banyak beberapa warga yang tertarik, sebenarnya bukan pada isi ideologinya bahkan, tapi pada kemasan ketika ideologi itu hadir. Katakannya lewat kajian YouTube, lewat kajian dengan ustadz-ustadz yang punya nama. Nah, sementara sebenarnya Muhammadiyah memiliki keunggulan-keunggulan yang banyak, tetapi tidak tersosialisasi dan tidak tersampaikan dengan cara-cara yang apik seperti itu tadi. Saya kira inilah yang menjadi tantangan kita ke depannya. Andai kata dakwah-dakwah di luar paham Muhammadiyah, tapi itu sunnah, barangkali kita tidak masalah. Tapi yang masalah adalah banyaknya informasi-informasi keagamaan di YouTube yang sesungguhnya menyesatkan, Ustaz. Ini berbahaya saya pikir. Gimana penjelasannya? Nah, itu tadi makanya kita menganggap bahwa penguatan atau revitalisasi ideologi Muhammadiyah itu menjadi sebuah keharusan yang harus ditekan terus ya kepada terutama terhadap pimpinan-pimpinan. Yang kita prihatin kan sekarang ini bahwa pelemahan ideologi itu tidak hanya terjadi pada warga persyarikatan pada tingkat awam, tapi pada tingkat-tingkat pimpinan yang tidak hanya pada upaya meragukan ideologi, tapi yang lebih luar biasa ada upaya-upaya perlawanan, bahkan perlawan terhadap ideologi kita yang sudah mapan ketika dia mendapatkan ideologi baru itu. Dan saya kira beberapa kasus ini sudah terjadi di berbagai tempat yang harus kita sikapi. Jadi untuk menyamakan persepsi atau pemahaman pimpinan Muhammadiyah di seluruh Sumatera Utara, dilakukanlah ideologi ini. Dalam rangka itulah ideologi yang diadakan, diantaranya adalah materi adalah tentang revitalisasi ideologi ini, yang tentu kembali mengingatkan bagaimana ideologi Muhammadiyah, termasuk memberikan informasi-informasi terbarukan tentang ideologi. Yang perlu dipahamkan, ideologi itu kan sebuah ide-ide yang lahir dari sebuah proses permusyawaratan di Muhammadiyah. Secara umum kita mengatakan bahwa seluruh keputusan Muhammadiyah itu adalah ideologi Muhammadiyah yang harus dijunjung tinggi oleh pimpinan dan warga persyarikatan dalam prakteknya di dalam menjalankan organisasi. Paling tidak dengan adanya ideologi ini kita sudah sedikit berusaha menyamakan persepsi di kalangan pimpinan, dan selanjutnya pimpinan akan meneruskannya ke level penumput. Kita berharap bahwa ideologi tingkat wilayah ini nanti juga bisa dilanjutkan oleh pimpinan-pimpinan daerah ketika memberikan pembekalan kepada pimpinan-pimpinan cabangnya. Begitu juga pimpinan cabangnya nanti memberikan pembekalan pada pimpinan-pimpinan rantingnya. Baru sampai pada pimpinan ranting pada anggota-anggotanya. Karena sebenarnya acara ideologi ini adalah turunan dari ideologi pimpinan pusat beberapa waktu yang lalu, dan itu menjadi amanah bagi kami untuk bisa mengadakannya di wilayah dengan mengumpulkan seluruh ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara, dan secara khusus kita menunjukkan hortom khusus kita pimpinan wilayah Aisyah yang juga akan mengundang ketua dan sekretaris pimpinan daerah Aisyah se-Sumatera Utara. Dan dalam kesempatan ini pula kita mengajak untuk bersama majelis ketua dan sekretaris majelis lembaga kita di samping hortom-hortom tingkat wilayah. Insyaallah.